Perkenalkan, nama saya Vidya Santika. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang advance payment yang ditugaskan oleh mata kuliah ekspor impor. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian advance payment yaitu pembayaran di muka atau di awal transaksi sebelum barang dikirim oleh penjual atau eksportir. Nah, pembayaran di muka ini berupa pembayaran penuh atau sebagiannya. Jadi, bisa dilakukan secara full payment atau pembayaran seluruh tagihan yang dibebankan, atau juga bisa partial payment, yaitu hanya membayar beberapa persen dari total pembayaran terlebih dahulu. Jika pembayaran sudah dilakukan, perusahaan yang bertugas untuk melakukan ekspor akan mengirimkan barang dari selanjutnya. Ada kelebihan dan kekurangan pembayaran di muka. Pembayaran di muka dilakukan pada awal, karena kan pembayaran di muka itu dilakukan pada awal melakukan orderan. Tentunya banyak kelebihan dan kekurangannya yang menyebabkan metode ini dipilih oleh beberapa importir dan eksportir. Nah, yang pertama itu ada kelebihan pembayaran di muka. Kelebihannya yaitu eksportir menerima pembayaran terlebih dahulu. Di sini lebih ke menguntungkan eksportirnya ya, karena dilakukan sebelum perusahaan mengirimkan barang. Jadi tentu saja pihak eksportir akan lebih diuntungkan. Dana hasil dari ekspor tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan roda bisnis lainnya. Padahal barang yang dipesan belum dilakukan pengirimnya gitu. Jadi bisa dibuat untuk modal terlebih dahulu kayak gitu. Terus dana dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Nah, ini umumnya metode pembayaran di muka dilakukan setelah kesepakatan antara eksportir dan importir terjadi. Lantaran itulah, bila pembayaran sudah dilakukan, dana ini bisa digunakan dan atau dialokasikan untuk keperluan lainnya, misalnya sebagai modal kerja produksi barang sesuai yang saya tadi omongkan. Terus yang selanjutnya yaitu ada keamanan terjamin. Ya, jika pihak importir sudah melakukan pembayaran, pihak eksportir tentu saja memiliki posisi sangat aman karena uang pembayaran sudah diterima, baik itu pembayaran penuh 100% maupun beberapa persen terlebih dahulu. Karena melakukan pembayaran dengan metode pembayaran di muka adalah cara yang lebih baik untuk keberlangsungan bisnis dibandingkan dengan sistem pembayaran invoice. Lalu selanjutnya ada kekurangan pembayaran di muka. Nah, dari beberapa kelebihan pembayaran di muka tadi, terlihat bahwa keuntungan memang lebih banyak diperoleh oleh pihak eksportir kan. Nah, sedangkan pihak importir harus berusaha untuk memperkecil resiko yang muncul. Nah, resiko itulah yang menjadi kekurangan dari metode pembayaran di muka. Nah, yang pertama itu ada barang tidak dikirim oleh pihak eksportir sehingga pembeli tidak akan pernah menerima barang. Nah, itu resikonya sangat tinggi ya. Udah mah kita ngeluarin uang, tapi kita barangnya belum tentu datang gitu. Nah, terus yang kedua, barang tidak sesuai dengan order. Alasannya bisa karena jumlah atau kurang sesuai atau mutunya yang kurang jelas. Nah, jadi resikonya itu si importir bisa orderannya itu tidak sesuai karena jumlah atau kurang dari jumlahnya gitu. Terus yang selanjutnya, barang diterima dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada adanya kemungkinan larangan ekspor antar negara. Yaitu berapa yang harus dibayarkan sebagai pembayaran di muka. Nah, besaran uang yang harus dibayarkan sebagai pembayaran di muka itu bervariasi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak importir. Kesepakatan umum biasanya adalah 25, 75 atau 30 sampai 70. Ada juga yang sepakat besaran pembayaran 50% dan 50%. Nah, jadi pas sebelum barang datang 50% pembayarannya, nah sesudah barang datang 50%. Bahkan kita juga sebagai eksportir itu bisa meminta 100% uang di muka kepada importir untuk memastikan transaksi ekspor menjadi jauh lebih aman. Nah, namun ini juga biasanya dapat terjadi jika eksportir dan importir sudah menjalin kerjasama perdagangan yang cukup lama sebelumnya, atau
sudah menjadi perusahaan eksportir yang cukup ternama dengan keunggulan produk yang sangat menjual. Nah, yang selanjutnya itu cara meminimalisir resiko pembayaran di muka. Karena kekurangan yang ada pada metode ini tentunya memiliki risiko yang sangat merugikan perusahaan atau bisnis yang kita jalani. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko pembayaran di muka. Yang pertama itu kita sebagai importir bisa meminta jaminan yang berasal dari pihak eksportir mengenai kepastian pengiriman barang apapun yang terjadi. Bisa dipastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terus sebenarnya metode pembayaran dan kegiatan jual beli sudah memiliki payung hukum sendiri. Jadi saat kamu melakukan sesuatu jual beli dengan proses pembayaran di muka, sesungguhnya ini tidak menjadi sebuah masalah karena sudah ada payung hukumnya gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa meminta standby LC dari pihak eksportir. Standby LC merupakan jaminan pembayaran. Nah, jaminan pembayaran ini biasanya dikeluarkan oleh bank, sama seperti yang di atas. Jadi kita meminta terlebih dahulu apa sih jaminan yang dikasih dari pihak eksportir gitu. Yang ketiga, nah agar kita bisa meminimalisir risiko yang muncul dari metode pembayaran di muka, mintalah kepada pihak eksportir untuk melakukan partial payment atau pembayaran sebagian dari jumlah keseluruhan. Usahakan untuk kesepakatan melakukan pembayaran dengan perhitungan 25% sebelum barang datang, 75% setelah barang datang. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan pembayaran di muka tadi, mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa metode pembayaran di muka masih tetap dipilih dan dilakukan dalam kegiatan ekspor impor. Nah, ada beberapa. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan melakukan pembayaran di muka. Yang pertama itu nilai transaksi. Nah, jika kamu adalah pihak pembeli, kamu bisa mempertahankan nilai transaksi barang tersebut termasuk besar atau kecil. Apabila ternyata nilai transaksi barang termasuk dalam jumlah yang kecil, pembayaran dalam metode ini tidak menjadi sebuah masalah. Nah, kalau misalkan emang kita pembeliannya itu sedikit, jadi tidak akan masalah gitu. Selanjutnya adanya kepercayaan antara pihak importir dan eksportir. Nah, jika sudah ada saling percaya antara pihak importir dan eksportir, metode pembayaran di muka adalah cara pembayaran yang paling aman karena bila ternyata negara tersebut selalu melakukan order atau repeat order, rasanya tidak akan menjadi masalah jika ingin melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada sebagian perusahaan yang memiliki aturan pembayaran di muka harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak melakukan pembayaran, proses order tidak akan diproses. Jadi ada beberapa perusahaan atau negara yang memang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim gitu. Nah, di sini juga kepercayaan diperlukan. Jangan sampai hanya karena kurang kepercayaan dengan negara atau perusahaan tersebut, padahal kita sebagai importir membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu keyakinan pada kredibilitas perusahaan. Nah, sama dengan kepercayaan yang tadi sudah dibahas di atas, bagi pihak yang melakukan impor, tentu saja harus yakin dengan perusahaan yang dipilih. Namun, jika ternyata pihak importir kurang meyakini kredibilitas perusahaan mereka, sebaiknya hindari melakukan pembayaran dengan metode pembayaran di muka. Contoh pembayaran di muka. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada contohnya, yaitu PT Bahagia Sejahtera membalik produk garmen dari Hong Kong. Pihak manajemen PT Bahagia Sejahtera melakukan negosiasi dengan pihak penjual garmen mengenai pembayaran. Nah,
PT Bahagia Sejahtera ini sepakat dengan pihak penjual bahwa pembayaran di mukanya itu dilakukan sebesar 25% dan 75%. Jadi, saat PT Bahagia Sejahtera melakukan order, mereka wajib membayar 25% terlebih dahulu. Kemudian saat produk dan yang dibeli sudah diterima semuanya, barangnya sudah ada, sudah datang, nah pembayaran sisanya sebesar 75% itu dilakukan. Jadi pelunasan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pembayaran di muka atau di awal transaksi yang sering digunakan sebagai metode pembayaran dalam dagangan ekspor impor. Melakukan pembayaran dengan pembayaran di muka memang bisa menghindarkan keuntungan tersendiri. Namun, tetap saja ada risikonya. Jadi, pastikan kita sudah mengenal arti pembayaran di muka terlebih dahulu agar tidak dapat mengalami kerugian. Nah, jika ternyata saat ini kita sedang menjalankan bisnis ekspor impor, penjelasan tadi mungkin akan sangat membantu untuk kita. Nah, jangan lupa apabila proses transaksi dengan menggunakan metode pembayaran di muka sudah berjalan lancar, pastikan untuk selalu mencatat semua transaksinya. Kayak bukti transaksinya itu dikumpulkan. Nah, pencatatan transaksi yang detail dan rapi pastinya akan berpengaruh pada laporan keuangan bisnis kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada